menjadi satu dan bersatu di dalam Tuhan. Sehingga dalam wabah ini saya percaya, dalam keadaan COVID-19 ini, tetap ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita sebagai keluarga lepas keluarga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini kita tidak terlalu memahami seperti apa pasangan kita. Kita tidak terlalu memahami seperti apa suami atau istri kita, atau anak-anak kita. Hari ini kita belajar banyak ketika kita mulai banyak berada di rumah. Saudara, kita sering kali mendengar kalau hidup itu adalah merupakan sebuah perjuangan. Nah, kalau hidup itu adalah sebuah perjuangan, perjuangkanlah keluargamu. Perjuangkanlah orang-orang yang engkau kasihi dan engkau sayangi itu. Jangan memperjuangkan egomu. Jangan memperjuangkan dirimu sendiri untuk engkau melawan orang lain. Engkau melawan orang-orang terdekatmu. Jadilah orang yang belajar untuk bisa mengasihi orang-orang terdekat. Dan kasih itu tidak cukup dengan kasihmu sendiri. Engkau perlu tinggal di dalam kasih Tuhan, sehingga engkau mendirikan bangunan kasihmu, bukan lagi di atas bangunan kasih seorang manusia yang terbatas, tapi kasih yang besar, lebih besar, dan yang paling besar. Saudara tahu, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan mati di kayu salib, dengan apa dia melakukan? Kalimatnya, kata Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Kasih seperti ini yang kita butuhkan untuk pemulihan keluarga kita. Kasih seperti ini yang kita perlukan untuk pemulihan itu terjadi. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup itu terlalu singkat untuk dihabiskan untuk membenci pasangan kita, untuk membenci orang terdekat kita. Benci itu akan menghabiskan waktu saudara. Tahukah saudara bahwa benci itu adalah merupakan sebuah beban? Dan sepanjang saya mempelajari tentang hal benci, maka benci itu bukan merupakan hal yang ringan. Benci itu merupakan beban yang berat dalam hidup seseorang. Sehingga tidak heran kalau ada orang sakit bukan karena dia salah minum obat, tapi karena hatinya dipenuhi dengan kebencian. Benci itu menekan dia. Benci itu membuat dia tidak bisa berpikir baik. Karena sebaik-baiknya orang yang kita benci, tidak akan pernah kita bisa akui. Sehebat-hebatnya orang yang kita benci, tidak akan pernah kita terima. Sehingga hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau engkau hidup di dalam kasih Kristus dan belajar membangun hidupmu di atas kasih Kristus ini, maka engkau sedang membangun kehidupanmu di atas hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan mungkin, saudara, kasih Kristus ini akan menjadikan engkau melihat peluang untuk lebih berhasil lagi. Saudara tahu ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 37, bahwa ketika itu usia Yusuf 17 tahun. Saudara, Yusuf masih muda, 17 tahun dibenci saudaranya, lalu dia dibuang ke Mesir lewat saudagar-saudagar Midian. Ketika dia berangkat dengan usia 17 tahun, berapa lama dia membutuhkan waktu untuk berhasil? Saudara tahu, Yusuf menjadi orang yang nomor satu menggantikan Firaun. Diserahkan semua kekuasaan kepada Yusuf di usia 30 tahun, saudara. Dari 17 tahun ke 30 tahun, hanya membutuhkan waktu 13 tahun saja. Orang yang tidak menyimpan kebencian, orang yang tidak suka menyimpan sakit hati, adalah orang yang akan lebih cepat berhasil daripada orang kebanyakan. Dan saudara tahu, bahwa kalau hidupmu dikuasai oleh benci dan sakit hati, apalagi itu kepada pasanganmu, maka engkau akan menjadi orang yang bukan malah maju, tetapi justru engkau malah mengalami banyak kemunduran. Sehingga hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk pemulihan keluarga kita? Mari bangun.
keluargamu kembali di atas dasar yang adalah kasih Kristus itu sendiri. Ketika engkau membangun di atas dasar ini, maka engkau akan menjadi orang-orang yang melihat, wow, Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh masalah. Kalau engkau mulai melibatkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau sendiri akan menyaksikan bahwa sesungguhnya kita bukan punya masalah yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Lalu kemudian, saudara, bagaimanakah kita bisa mengalami pemulihan dalam keluarga kita? Hal yang kedua adalah, kita bisa mengalami pemulihan dalam keluarga kita, yaitu dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Mari saudara lihat ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kalimat pertamanya dikatakan dengan sebuah panggilan yang akrab. Panggilan yang begitu dekat. Panggilannya adalah, hai istri. Lalu kalau saudara baca di ayat 25, kalimatnya juga sama. Ayat 25 dalam Efesus pasal 5 ini dikatakan, hai suami. Saudara, orang yang memanggil hai, itu pasti bukan orang yang jauh. Tetapi panggilan ini adalah panggilan yang begitu dekat. Saudara tidak bisa memanggil, kalau saudara laki-laki, lalu saudara ketemu di jalan, saudara ketemu seorang wanita, lalu saudara berkata, hai. Saudara akan cepat-cepat dikatakan, ih kok siapa ini, kok hai, ih genit. Tapi kalau saudara memanggil orang terdekatmu, istrimu, suamimu, maka itu adalah panggilan orang yang pasti mau menerima sapaan. Dan kenapa Tuhan memanggil istri dengan sebutan hai istri? Lalu Tuhan memanggil suami dengan sebutan hai suami. Karena istri dan suami adalah orang yang terdekat yang ada dalam hati Tuhan. Sehingga pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang tidak akan pernah keluar dari segitiga emas dalam hubungannya. Apa segitiga emas dalam sebuah pernikahan? Segitiga emas dalam sebuah pernikahan adalah ketika suami, istri, dan Tuhan ada di atasnya. Dan segitiga emas ini menjelaskan kepada kita bahwa suami istri ada di dalam kendali Tuhan. Ada di bawah kendalinya Tuhan. Tuhan yang pertama, suami dan istri ada di dalam kendalinya. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang kita akan dapatkan? Hal yang pertama, yang paling tidak disukai oleh banyak orang adalah perintah. Karena banyak di antara orang yang akan berkata, nggak enak dekat dengan Tuhan. Nggak enak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada banyak perintahnya. Ya. Dan kadangkala, seringkali kita gagal untuk mengikuti perintah Tuhan. Kenapa? Karena di awal yang kita bangun adalah bukan kasih kita kepada Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, perintah itu tidak masalah. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan bukan menjadi beban dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab, dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 dikatakan demikian. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, jika kasih kepada Allah itu ada dalam hidupmu, maka untuk melakukan perintahnya, itu bukan lagi merupakan sebuah beban, tetapi merupakan sebuah gaya hidup dari orang-orang yang mengasihi Tuhannya. Nah, kenapa kita akhirnya bisa mengasihi Tuhan, lalu melakukan perintahnya, yang tadinya kita berkata, nggak mungkin, nggak bisa. Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 14 ayatnya ke-16, ayat selanjutnya, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti bukan karena kuatku, bukan karena hebatku. Paulus berkata, tetapi aku hidup, melainkan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ada kekuatan dari dalam yang membuat kita tidak lagi sama seperti orang kebanyakan. Tadinya
kita tidak bisa melawan godaan dosa, tetapi kita bisa melawan godaan dosa pada akhirnya. Dalam Alkitab dikatakan di Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Ia sangat menggoda, kata Alkitab, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, dari sejak semula, dari kitab Kejadian, Tuhan sudah menceritakan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa untuk melawan godaan. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan perkataan. Sampai dia terus menyertai kita dengan seorang penolong yang kata Alkitab, yaitu Roh Kudus. Jangan pernah anggap sepi kehidupanmu. Di dalam kitab Roma dikatakan, apakah engkau mau menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah yang telah diberikan kepadamu? Apa kekayaan dan kemurahan Allah yang diberikan kepada saudara? Kekayaan dan kemurahan Allah yang diberikan kepada saudara adalah ketika Roh Kudus itu, ketika kasih itu tinggal dalam hidup saudara. Inilah keberuntungan kita dalam menjalani kehidupan ini, saudara.